Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arginata. Saya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen hukum lingkungan nasional dan perencanaan dokumen lingkungan dan perizinan pengantar kelembagaan. Yang pertama, ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diuraikan dalam beberapa konvensi dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebut dengan Undang-Undang PPLH. Karena itu, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental rights. Inti hak sosial adalah right to receive. Terus, makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara. Karena itu ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28H. Terus di sini ada kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya, yang dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 3 Undang-Undang PPLH. Di sini saya akan menyebutkan 3 saja, yaitu yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan kelangsungan lingkungan hidup. Terus yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Ketiga, menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian ekosistem. Terus berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan, maka tindakan pemerintahan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan; dua, melakukan kerjasama atau kontrak; dan ketiga, melakukan tindakan nyata dan lain-lain yang bisa dibaca. Terus yang selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindakan pemerintah harus sesuai dengan keabsahan legalitas. Tindakan pemerintahan yang meliputi pertama, wewenang, substansi, dan ketiga, prosedur. Terus selanjutnya yang kedua, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH dan ekoregion. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintah yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum masyarakat modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Dan dalam pasal 5 Undang-Undang PPLH yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Terus selanjutnya ada tahapan inventarisasi. Terus selanjutnya yang ketiga, kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang selanjutnya disingkat adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program. KLHS ini berisi beberapa hal, yaitu pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
Selanjutnya tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan yang terakhir tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. KLHSID juga terdapat dalam peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terus yang selanjutnya Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Terus selanjutnya ada baku mutu lingkungan hidup, sebab atau efluen dan akibat ambien. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya singkat BMLH ini adalah ukuran batas atau kadar lingkungan hidup zat energi atau komponen yang ada dan harus ada dalam unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dan berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PLH, BMLH ini berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran yang meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu air udara ambien, mutu udara emisi, mutu gangguan, dan mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus selanjutnya jenis baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 20 ayat 2 dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu effluent standar dan stream standar. Terus selanjutnya ada AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan yang disebut dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Terus selanjutnya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang disingkat dengan UKL UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UKL-UPL merupakan suatu dokumen jenis lingkungan atas suatu rencana kegiatan yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pasal 22 ayat 2 UU PLH, yaitu besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha dan kegiatan, luas wilayah usaha, intensitas berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup yang terkena dampak, sifat kumulasi dampak, berbalik atau berbaliknya dampak, terus kriteria lain perkembangan ilmu teknologi dengan pengetahuan. Berdasarkan kriteria di atas, maka dokumen AMDAL disusun dalam beberapa dokumen yang terdiri dari kerangka acuan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan. Rincian muatan AMDAL sesuai dengan pasal 25 UU PLH berisi tentang pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan, evaluasi kegiatan sekitar lokasi, saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha, perakiraan terhadap besaran dampak beserta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana atau usaha kegiatan tersebut dilaksanakan. Terus yang kelima, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Terus yang keenam ada rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Penyusunan AMDAL harus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat yang meliputi masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan yang ketiga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Terus dalam hukum administrasi telah dijelaskan bahwa dalam menetapkan keputusan harus melalui tahapan perolehan izin sesuai dengan asas-asas umum pemberian keputusan yang meliputi permohonan, acara pemeriksaan, pemberian keputusan, pemberian waktu bagi pemohon atau pihak lain untuk mengajukan gugatan. Nah, selanjutnya ada yang keenam, yaitu analisis risiko lingkungan. Di pasal 47 UU PLH menyatakan setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan atau kesehatan, keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan. Terus sesuai dengan pasal 47 ayat 2, setiap usaha atau kegiatan yang wajib melakukan analisis risiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Terus yang terakhir di sini ada perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Perizinan lingkungan terdiri atas pertama izin lingkungan, yang kedua izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH ya, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari, berkelanjutan, dan meningkatkan upaya pengendalian usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan tentang instrumen hukum lingkungan nasional. Jika ada salah kata atau kesalahan saya mohon maaf. Bila kurang jelas, kalian bisa membacanya di buku-buku tentang hukum lingkungan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.